bersama-sama kita akan menyerahkan ibadah kita sore hari ini kepada Tuhan, ibadah di awal tahun 2024 ini. Tuhan, kami datang kepadamu, kami umat-Mu datang menghampiri tahta hadirat-Mu dengan membawa puji-pujian kami Tuhan. Kami membawa syukur kami boleh mengawali tahun ini, ibadah yang pertama di tahun ini di dalam rumah Tuhan dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan berkat berlimpah dari surga. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, biarlah hari ini Engkau berbicara kepada setiap umat-Mu saat kami menaikkan pujian, saat kami menyembah, saat kami mendengar suara-Mu, kami mendengar arahan dari Tuhan bagi setiap pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan, hamba berdoa menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama, amin, haleluya. Shalom, 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 siap puji Tuhan, amin. Mari kita bebaskan roh kita memuji Tuhan. Yesus Kristus Allahku.
Kami terima kuasa dari-Mu Tuhan. Kami terima.
bersyukur sore hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan baik dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama jemaat Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur. Haleluya. Oh.
ada sampai dengan hari ini. Semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin, amin. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yes, haleluya. Yes, hanya Engkau yang kami andalkan sepanjang setahun ini Tuhan. 1 tahun ke depan hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Dan kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang dapat kami percaya. Kami siap terima kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara. Hari ini adalah ibadah perdana di tahun 2024. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan di ibadah tutup tahun, kenapa IFCF mengawalinya dengan Alive in Character. Karena kita tahu bahwa kita akan beranjak kepada alive in calling. Kita tidak akan pernah bisa alive in calling kalau kita tidak selesai dalam alive in character. Artinya begini saudara, kalau karakter kita tidak oke, mustahil kita bisa alive in calling. Saudara, mungkin saudara bertanya, Pastor sebetulnya panggilan kita itu apa sih? Calling kita itu apa? Saudara, saya akan simpulkan calling kita secara umum sebagai orang percaya, ya, anak Tuhan. Panggilan kita itu sebetulnya ada dua, saudara. Yaitu apa? Yang pertama, panggilan tentang keselamatan. Saudara dipanggil untuk diselamatkan, saudara. Katakan amin dulu, saudara. Jadi semua yang di tempat ini kita percaya bahwa kita sudah dipanggil dan mendapatkan keselamatan, ya. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi panggilan yang kedua adalah apa? Panggilan untuk menyatakan keselamatan itu, saudara, kepada orang lain, kepada semua orang. Ya, itu sebabnya ya panggilan untuk menyatakan keselamatan itu ya diwujudkan dengan apa, saudara? Kita harus menjadi berkat buat orang lain. Ya, menjadi berkat itu caranya melalui apa?
Saudara ada yang dipanggil sebagai gembala seperti saya, ya. Saya menjadi gembala itu panggilan secara spesifik. Saudara ada yang dipanggil sebagai businessman, ya. Saudara ada yang dipanggil sebagai guru, ya. Ada yang sebagai pedagang, ya. Semua itu ada panggilan kita masing-masing. Mungkin ada yang jadi dokter juga di sini. Nah, tapi dalam semuanya itu kita tahu bahwa hidup kita, ya Tuhan ingin supaya hidup kita itu menjadi berkat. Ya, sebagai siapapun saudara, hidup kita jadi berkat. Sehingga ketika kita jadi berkat, maka kita sedang memenuhi calling kita, panggilan kita, yaitu apa? Untuk menyatakan ya keselamatan, menyatakan Kristus kepada orang lain, gitu saudara. Ya, itu sebabnya hari ini saudara kita bersyukur, kita percaya tutup tahun kemarin kita yakini bahwa setiap saudara sudah bertumbuh dalam karakter, amin saudara. Jadi kita berani melangkah di tahun yang baru ini untuk hidup dalam callingnya Tuhan, alive in calling, ya, di dalam panggilannya Tuhan. Saya sebagai gembala mendorong saudara supaya saudara betul-betul hidup dalam panggilan saudara. Khususnya jemaat IFGF Living Water, dimanapun berada, hidup saudara jadi berkat buat banyak orang, saudara. Itu yang saya doakan, ya, supaya ketika nama Anda disebut, ya, nama saudara disebut, maka orang kenal bahwa hidup kita adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan, saudara. Ya, katakan amin, saudara. Nah, itu sebabnya kita masuk di Life in Calling ini, saudara. Dan saya mengambil judul dari khotbah atau sharing saya hari ini adalah jadilah berhasil dan beruntung. Ya, jadilah berhasil dan beruntung. Ya, jadilah berhasil dan beruntung. Saya tidak membuat judul ini dengan karangan saya, tapi nanti saudara akan lihat ini ada ayatnya, saudara. Karena saya pernah mengatakan bahwa di tahun 2024 ini, ya, kalau tahun kemarin kita belajarnya dari Kisah Para Rasul, tapi kalau tahun ini kita belajarnya dari kitab Yosua. Kitab Yosua, saudara ya. Nah, itu sebabnya ya saya beri judul jadilah berhasil dan beruntung. Jadilah sukses dan beruntung. Siapa sih yang nggak mau sukses, saudara? Siapa sih yang nggak mau beruntung? Ada di sini yang nggak mau sukses dan beruntung? Semua pasti mau. Nah, saudara, tapi yang saya mau katakan ini sukses bukan menurut cara pandangnya dunia, saudara. Sukses menurut cara pandangnya Tuhan adalah ini, saudara. Sebagai orang percaya, kita disebut sukses jika kita hidup menyelesaikan panggilan Tuhan bagi kita, saudara. Atau saudara disebut sukses kalau saudara hidup dalam panggilannya Tuhan. Sekalipun saudara kaya, punya duit banyak, tapi kalau engkau tidak hidup dalam panggilan Tuhan, di hadapan Tuhan hidupmu tidak sukses, saudara. Tidak sukses. Ya. Orang yang sukses menurut pandangan Alkitab dan menurut pandangannya Tuhan, saudara, adalah ya orang yang hidupnya itu ya menyelesaikan panggilannya Tuhan. Tadi kan saya mengatakan, sebagai siapapun saudara, itu adalah sarana. Sebagai bisnismen, sebagai siapapun engkau, itu sarana untuk saudara bisa menyelesaikan panggilan saudara. Yaitu apa? Hidup kita itu bisa jadi berkat buat banyak orang, saudara. Itu, ya. Nah, itulah sebabnya saudara hari ini kita belajar. Saya selalu mengawalinya dengan apa yang Alkitab katakan. Saya menyampaikan firman Tuhan ini di awal tahun, ya, di ibadah yang pertama, saya betul-betul berdoa. Waktu saya mempersiapkan ini, saudara, beberapa hari ini saya dan istri saya terus berdoa supaya jemaat hidup dalam callingnya Tuhan. Apalagi ini hari ini kita puasa ya, saudara ya. Yang masih puasa katakan amin. Ya, ini hari yang keberapa, saudara? 4, berarti mengikuti ya, saudara ya. Hari yang keempat, saudara, kita berpuasa, mempersiapkan hidup kita supaya kita hidup dalam calling, dalam panggilannya Tuhan. Ya, saudara, tadi saya mengatakan saya berdoa betul-betul supaya di tahun ini
Sukses dan beruntung itu menjadi bagian saudara, itu saudara. Amin saudara. Nah, yang pertama saudara, yang Alkitab katakan, saya langsung ke poinnya dulu, nanti saya akan bacakan ayatnya saudara. Yang pertama saudara, Tuhan itu memberikan panggilan kepada kita masing-masing. Saudara percaya nggak percaya, saudara lahir di dunia ini, Tuhan itu punya panggilan masing-masing dalam hidup saudara. Sebagai siapapun saudara, Tuhan itu memanggil secara pribadi lepas pribadi. By name, ya, pernama, ismi, panggilannya sebagai sebagai apa? Ya, semua pernama, saudara. Melvin, Joshua Melvin, ya, itu by name. Ya, tapi yang pertama ini, yang poin yang saya berikan, saudara, saya harap saudara menangkap ini bahwa Tuhan itu memberikan panggilan kepada masing-masing kita secara pribadi. Nah, ayatnya mengatakan begini, saudara. Ayatnya mengatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, ya, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, saudara. Baik, saudara, kita belajar ya dari kisahnya Yosua. Yosua itu dipanggil, saudara. Dipanggil, ya, khusus dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Di situ ditulis Musa itu sudah mati, ya. Itu sebabnya harus ada penggantinya. Dan Yosua dipanggil secara khusus untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya. Lalu di situ ayatnya mengatakan selanjutnya, ayat yang ketiga, setiap tempat, ayat yang ketiga mengatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ya, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Jadi panggilannya itu khusus, saudara, spesifik, dan semuanya itu sudah dijelaskan secara terperinci bahwa apa? Bahwa seperti yang dijanjikan kepada Musa, ya, karena Musa enggak masuk tanah perjanjian, saudara. Ya, Musa tidak masuk tanah perjanjian, ya. Lalu yang melanjutkan Yosua. Yosua diberi panggilan untuk apa? Untuk melanjutkan ini, ya. Yaitu apa? Untuk merebut tanah perjanjian. Menjadi pemimpin, ya, pemimpin bangsa Israel. Nah, artinya apa, saudara? Artinya bahwa Musa dipanggil, Yosua dipanggil. Ya, kalau saya melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, ya, semua itu dapat panggilan. Samuel dipanggil, Gideon dipanggil, Daud dipanggil, semua dipanggil. Ada panggilan, saudara, ada callingnya Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Dan itu menunjukkan bahwa bagi saya dan saudara pribadi lepas pribadi, Tuhan itu punya panggilan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Saya tadi mengatakan ada panggilan secara umum, tapi juga ada panggilan secara spesifik. Dan saudara harus ngerti betul panggilan Tuhan dalam hidup saudara secara spesifik itu apa. Ya, kalau saudara dipanggil, ya, sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, bisa, saudara, ya. Seperti Mas Guntur ini, ya, sekalipun dia masih ada bisnis yang lain, ya, tapi dia menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan, ya. Tapi saudara punya panggilan masing-masing. Nah, saudara, jadi Tuhan itu punya panggilan, ya. Nah, tapi menariknya, saudara, menariknya adalah panggilan yang diberikan kepada Yosua itu bukan panggilan yang mudah untuk dijalani. Ya. Tidak sesuatu yang gampang dijalani, saudara. Itu sebabnya yang kedua ini, saudara, saya memberikan prinsip kebenaran, yaitu Tuhan memberikan janji penyertaannya bagi kita ketika kita menjalani panggilannya.
Ya, kita ambil dari contohnya Yosua. Jadi bagi Yosua, saudara, panggilannya itu tidak mudah, saudara. Panggilannya tidak gampang ya, saudara. Saya baca ayatnya dulu, saudara. Saya baca ayatnya dulu, ayat yang kelima. Ayatnya mengatakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Perhatikan, saudara. Kenapa Tuhan harus ngomong ini, saudara? Kenapa Tuhan harus mengatakan seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu, saudara? Kenapa? Kenapa, saudara? Ya, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Karena apa? Karena Yosua itu butuh ya sesuatu yang membuat dia itu tenang ya ketika dia menjalani panggilannya, saudara. Di Tuhan memberikan janji. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, kalau Tuhan memberikan panggilan kepada saudara, sekali lagi Tuhan tahu panggilan buat saudara bukan hal yang gampang juga. Ya, bukan hal yang mudah. Seperti yang dialami oleh Yosua ini. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Perhatikan, saudara. Perhatikan. Mengapa ya Tuhan menjanjikan penyertaannya? Ini saya tulis dalam satu kalimat, saudara. Karena panggilan Tuhan bagi kita bukanlah seperti kita berjalan di jalan bebas hambatan, saudara. Tetapi kita mendapati tantangan demi tantangan dan kita harus berjuang dan mengalami proses yang tidak mudah untuk menyelesaikan panggilan kita, saudara. Jadi saya lebih baik menjelaskan pahitnya dulu, saudara. Orang berpikir kalau dapat panggilan Tuhan lalu jalannya mulus semua. Oh enggak, saudara. Tidak. Kalau dapat panggilan Tuhan pasti, wah ini jalannya mulus. Tidak. Yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukan jalan yang mulus, bukan. Yang dijanjikan Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Gak ada yang amin ya, saudara ya. Saudara, yang dijanjikan Tuhan ketika engkau alive in calling di tahun 2024 ke depan ini, saudara, yang dijanjikan Tuhan itu bukan jalan mulus, hidupmu baik-baik saja, bukan, saudara. Tetapi yang dijanjikan Tuhan adalah bahwa Tuhan menyertai hidup saudara. Sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Bagi Yosua, perhatikan. Ini bukan hal yang gampang. Panggilan Tuhan diberikan kepada Yosua. Ini kalau buat Yosua ya, nanti bagi kita mungkin masing-masing ada tantangannya sendiri-sendiri. Bagi Yosua, saudara, ini ada bayang-bayang kepemimpinan atau figur Musa, saudara. Ini enggak gampang, dia menggantikan Musa. Oh, saudara tahu Musa itu adalah figur yang hebat sekali, saudara. Orang Israel sampai detik ini, rabi yang paling hebat itu adalah Musa, saudara. Musa ini tokoh yang sangat dikagumi oleh bangsa Israel, saudara. Sampai detik ini, ya Musa itu luar biasa. Hukum Taurat ada di zaman Musa, saudara. Ya, jadi bagi Yosua, tadi ayatnya mengatakan Yosua bin Nun abdi Musa. Tidak ditulis hamba Tuhan, tapi abdi Musa, saudara. Yosua merasa, aduh aku ini apa bisa gitu ya. Apa bisa? Musa saja nggak kuat ngadepi orang Israel, saudara. Ya kan? Memimpin bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Ini bangsa Israel terkenal keras kepala dan tegar tengkuk. Nah, Yosua berpikir, aduh ini gak gampang ini ngurusi orang seperti ini. Ya, bagi Yosua ini tantangan. Belum lagi musuh yang akan dihadapi tidak mudah. Saudara baca nanti ya, perjalanan kita mempelajari kitab Yosua, saudara. Musuhnya itu di tanah perjanjian itu bangsa enak, itu bangsa raksasa, besar-besar. Itu yang harus dikalahkan, saudara. Dan itu enggak gampang. Ya, bagi orang Israel mengatakan kita ini seperti belalang, katanya, saudara. Mereka itu gede-gede, ya. Kita paling habis dimakan sama mereka. Nah, saudara, ya. Belum lagi bangsa Israel itu bukan bangsa yang terlatih untuk berperang waktu itu, saudara. Bukan. Yosua mendapat panggilan untuk memimpin bangsa yang modelnya kayak gini, saudara. Dia merasa, aduh Tuhan, makanya Tuhan katakan, jangan takut, aku yang akan menyertai engkau. Aku yang akan ya membuat engkau
dimanapun ya engkau menginjakkan kakimu, ya itu menjadi tempatmu. Ya, kenapa? Karena itu saudara, ya penyertaan Tuhan yang dijanjikan. Nah, saya ingin mengatakan kepada saudara, panggilan saudara dan saya ini juga tidak gampang, saudara. Enggak gampang. Ada proses yang mungkin harus kita hadapi. Ada pergumulan, ada tantangan yang harus kita hadapi, saudara. Panggilanmu apa saja. Bagi saya sebagai gembala, panggilan sebagai gembala, oh ada tantangannya, saudara. Tantangannya banyak sekalipun, saya bersyukur, saudara. Karena saya memimpin jemaat tidak seperti bangsa Israel, saudara. Kalau jemaat ICF Living Water bukan tegar tengkuk, saudara. Tapi hatinya sangat luar biasa ya saudara. Sangat mencintai Tuhan, ya, sangat mudah diatur gitu bersama-sama untuk bertumbuh bersama. Untung saya, saudara, punya jemaat yang seperti itu, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Nah, tapi kembali saudara, setiap kita ini punya tantangan. Sebagai siapapun Anda, engkau sebagai bisnismen, panggilanmu, ya, sebagai siapapun, itu ada tantangan pasti saudara. Tapi yang Tuhan janjikan tahun 2024 ketika engkau menyelesaikan panggilanmu saudara, Tuhan menjanjikan penyertaan. Saudara, kalau disertai Tuhan, apa yang saudara tidak bisa, Tuhan buat bisa saudara. Apa yang bahkan sebelumnya Anda nggak mampu, Tuhan mampukan saudara. Karena ada Tuhan. Ya, nanti kita akan belajar bersama ketika kita masuk nanti saudara ya, dari ayat demi ayat di kitab Yosua ini luar biasa saudara. Ketika saya pelajari kitab Yosua, nanti kalau kita bicara kemenangan yang Tuhan berikan dalam bagi bangsa Israel merebut tanah perjanjian, wow itu luar biasa saudara ya. Kita pun akan mengalami hal yang sama ya, kemenangan demi kemenangan kita alami karena Tuhan menyertai ini saudara, menyertai saya dan saudara. Jadi yang pertama saudara, Tuhan itu memberikan panggilan kepada kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, Tuhan memberikan janji penyertaannya. Amin saudara. Yang ketiga saudara, Tuhan memberikan kunci keberhasilannya untuk menyelesaikan panggilan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang lengkap. Kalau Dia memanggil kita saudara, Dia bukan hanya sekedar memanggil kita, tapi Dia menjamin kita ya melalui penyertaannya supaya kita tidak takut saudara. Dan juga Dia memberikan ini loh, kuncinya ini. Pokoknya kalau kamu lakukan ini, kamu pasti berhasil gitu saudara. Kamu pasti berhasil dan beruntung. Tuhan memberikan kuncinya. Ayatnya mengatakan begini saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Perhatikan, ini kuncinya saudara. Ketika saudara ingin menyelesaikan panggilan saudara, khususnya di tahun 2024, jemaat ICF Living Water, alive in calling, saudara, hidup dalam callingnya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Diulangi lagi saudara, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung. Ada kata beruntung di situ saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Amin, saudara. Nah, tapi kuncinya apa? Ya, caranya bagaimana? Ini kuncinya apa? Oke, ini 4 hal ini, saudara. Saya taruh di awal tahun supaya saudara pegang baik-baik ini, saudara. 4 kuncinya ini supaya saudara betul-betul sukses dan beruntung, saudara. Saudara sukses dan beruntung. Nah itu dia saudara, saya tunggu saudara. Saudara sukses dan beruntung, amin. Amin. Yaitu apa? Yang pertama saudara, kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan saudara 2 kali disebut saudara. Artinya ini penting. Saudara, waktu saudara mendapat panggilan Tuhan,
Anda mau menjalani panggilan Tuhan, yang harus pertama kali Anda miliki, kuatkan dan teguhkan dulu hatimu, saudara. Anda yakin bahwa ini panggilan Tuhan itu pasti benar, pasti betul. Ya. Jadi saudara kuatkan dan teguhkan. Apa bedanya kuatkan dan teguhkan, saudara? Kalau dalam bahasa Inggris itu kelihatan, saudara. Yang teguhkan ini lebih kepada punya keberanian. Kalau kuatkan itu ya strength, ya kuat, ya kekuatan, ya punya kekuatan. Tapi kalau yang teguhkan itu lebih kepada keberanian, bold, ya brave gitu saudara ya, berani. Jadi saudara kalau saudara kuat, saudara harus berani melangkah. Saudara berani melangkah saja dulu, saudara nggak usah takut untuk melangkah, saudara. Ya untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Untuk hidup menjadi berkat, ya. Saudara jangan berpikir, pastor saya ini masih belum oke, pastor. Saya masih ini, masih itu. Jangan takut, saudara. Melangkah, ya, melangkah bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan berjanji akan menyertai saudara. Amin, saudara. Nah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua itu bertindaklah hati-hati. Saudara, bertindaklah hati-hati itu dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata observe. Jadi kalau saudara mau melakukan sesuatu, dipikir dulu saudara. Jangan asal melakukan sesuatu. Saudara dipikir, kalau aku melakukan ini, kira-kira nama Tuhan jadi jelek enggak ya? Kira-kira saya tidak jadi berkat atau jadi berkat ya? Diobserve dulu saudara. Harus diobservasi dulu. Ini menarik ya, kata bertindaklah hati-hati ini. Jadi kita harus hati-hati saudara. Hati-hati sebagai orang percaya. Jangan asal saudara. Mulut kita hati-hati jangan asal jeplak saudara-saudara. Kalau saya ngomong begini, apakah ini akan menyakiti orang lain? Kalau saya ngomong begini, apakah saya ini akan membuat orang lain jadi sakit hati? Kalau suami, kalau aku ngomong begini, apakah istriku akan sakit hati? Ya, istri juga, kalau aku ngomong gini, apakah suamimu akan sakit hati? Saudara harus bertindak hati-hati, pikirkan baik-baik. Saya selalu memberikan ini kepada jemaat Tuhan di IFCF Living Water. Hati-hati menggunakan mulut kita, saudara. Mulut ini, saudara, kalau tidak dikendalikan, akan menjadi masalah buat saudara. Ya, itu sebabnya bertindaklah hati-hati. Dari mulut kita, tindakan kita, ya, semua harus diobserv, saudara. Harus diobservasi supaya ketika kita melakukan, ya, saudara akan melakukan sesuatu yang menjadi berkat buat banyak orang, itu saudara. Ya, itu yang disampaikan Tuhan ya kepada Musa, kepada Yosua. Lalu berikutnya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara. Jadilah orang percaya yang fokus melangkah menuju panggilannya Tuhan. Jadi berkat sampai saudara bisa menyelesaikan panggilannya Tuhan. Saudara jangan lihat kanan, lihat kiri, saudara. Karena apa? Waktu Anda melangkah, saudara, hidup dalam panggilan, itu tantangannya banyak, godaannya banyak, saudara-saudara. Godaannya banyak. Kalau saudara sebagai bisnismen atau sebagai karyawan, saudara, godaannya, kalau dengan cara ini, kita akan dapat duit lebih banyak. Udah gak apa-apa. Serong-serong, nyimpang-nyimpang dikit gak apa-apa. Yang penting untungnya banyak. Ya, yang penting untungnya banyak, gak apa-apa. Nipu-nipu dikit gak apa-apa. Yang penting dapat duit banyak. Nah itu tantangannya begitu saudara. Begitu kita melakukan itu, menyimpang ke kanan ke kiri, udah pasti saudara. Udah pasti engkau gak akan pernah
hidup dalam panggilannya Tuhan, yaitu saudara jadi berkat, hidupmu jadi berkat. Enggak akan pernah, saudara. Suami-suami, sebagai suami, ayo jangan serong kanan, serong kiri. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Siapapun saudara di tempat ini, katakan amin, saudara. Oke, yang keempat itu yang bagian yang terakhir dari kuncinya yang diberikan oleh Tuhan. Jangan lupa untuk memperkatakan firman, saudara. Jangan lupa memperkatakan firman. Saya selalu memperkatakan firman, saudara. Untuk jemaat IFGF Living Water, saya selalu memperkatakan firman. Bahwa jemaat Living Water akan menjadi jemaat yang diangkat oleh Tuhan. Akan menjadi jemaat yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ya, semakin hari semakin jadi berkat. Yang saya sampaikan pada saat tutup tahun, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar sampai rembang tengah hari, saudara. Kalau saudara hidup dalam panggilan, saudara tahu begitu cahaya fajar itu, saudara, fajar menyingsing, ya, lalu kemudian semakin terang sampai rembang tengah hari. Itu panggilan kita itu sampai rembang tengah hari, saudara. Tidak ada di Alkitab ditulis kemudian turun lagi, tidak ada, saudara. Ya, hidup orang benar, hidup orang percaya itu seperti rembang tengah hari itu, saudara. Jadi dia naik terus sampai terang, betul-betul terang. Itu adalah puncak panggilan. Puncak panggilannya kita sampai di puncak panggilan, betul-betul terang, ya, jadi berkat buat banyak orang, saudara. Itu adalah jalan hidupnya orang benar. Saya berdoa jemaat IFGF Living Water itu terjadi seperti itu, saudara. Semuanya. Saudara, saya mengatakan naik itu bukan hanya masalah kehidupan rohanimu, saudara, bukan. Saudara, kadang orang itu salah ngerti. Dalam hidup kekristenan itu dibagi dua, rohani dan tidak rohani. Biasanya begitu, saudara. Jadi kalau ngomong uang itu enggak rohani. Kalau ngomong ya pekerjaan di luar itu enggak rohani. Oh no, saudara. Ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Kalau saudara diangkat oleh Tuhan, itu bukan hanya kehidupanmu secara rohani, kehidupan rohani, tidak. Tetapi seluruh kehidupanmu itu diangkat. Ini kalau kita bicara, ya Yosua, saudara, bahwa beruntung itu, saudara, sukses dan beruntung, itu ditulis dalam bagian lain itu engkau akan baik-baik saja. Baik-baik saja itu artinya apa? Adonanmu akan diberkati. Kalau engkau ya betul-betul memperkatakan ini taat ya, memperkatakan firman, itu adonanmu diberkati, keluar masukmu diberkati. Itu bicara aktivitas kehidupan kita, saudara. Artinya bukan hanya ngomong kehidupan rohani kita yang kemudian naik, bukan. Tapi seluruhnya, saudara, totalitas. Kehidupan pekerjaanmu diangkat oleh Tuhan, finansialmu diangkat oleh Tuhan. Semua itu betul-betul diangkat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan saya berdoa, itu yang terjadi, saudara. Jemaat IFGF Living Water betul-betul akan mengalami hidup dalam panggilan Tuhan dan semuanya itu terjadi dalam hidup saudara. Sukses dan beruntung terjadi dalam hidup saudara. Ya, saudara, kata beruntung ini menarik. Kata beruntung, ya, orang sering berpikir bahwa dilalah, tahu saudara ya, kok dilalah? Dilalah kok begini? Oh, di dalam kekristenan tidak ada dilalah, saudara. Kalau saudara mengalami dilalah, itu berarti sebetulnya Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara sebetulnya. Ya, kok dilalah, dikasih jalan sama Tuhan sehingga Tuhan berkati di dalam pekerjaan. Kok dilalah, ya ini dilalah itu, oh itu bukan dilalah, saudara, bukan. Ya, itu bukan ujuk-ujuk atau bagaimana, tidak. Tetapi ini sudah dirancang oleh Tuhan, ya, bahwa engkau akan berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa kerennya itu favor of God. Ya, perkenanan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Jangan lupa perkatakan firman. Baca firman, perkatakan firman, saudara. Maka yang tadi firman Tuhan katakan, ya, engkau akan berhasil dan beruntung. Dua kata ini akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Berhasil dan beruntung. Katakan 3, 2, 1. Iya, kayak rasanya nggak pengen berhasil kalau ngomongnya begini, saudara, ya kan. Kalau ingin berhasil tuh ngomongnya harus lebih kenceng, saudara, ya kan, betul, saudara?
Coba katakan sama-sama saudara. Berhasil. Iya, itu dia saudara. Berhasil dan beruntung. Itu yang menjadi doa saya di awal tahun. Ibadah perdana, saudara dapat berkat bahwa sepanjang tahun 2024, saudara akan berhasil dan beruntung. Amin saudara. Ketika engkau hidup dalam callingnya Tuhan, engkau ikuti kuncinya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati. Ya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Ya, dan perkatakanlah firman. Maka saudara akan berhasil dan beruntung. Saudara, saya akan simpulkan ini, saudara. Tuhan itu memberikan panggilannya kepada setiap kita masing-masing. Ya, catat baik-baik ya saudara ya. Jadi saudara percaya tidak percaya, itu yang firman Tuhan katakan. Bahwa saudara itu punya panggilan. Tuhan punya panggilan secara personal. Tetapi Tuhan juga memberikan janji. Waktu dia memanggil saudara, Tuhan tidak hanya sekedar memanggil saudara, tetapi Tuhan memberikan janji penyertaannya bagi saya dan saudara. Saudara akan disertai oleh Tuhan. 2024 percayalah Tuhan akan menyertai saudara. Apapun yang saudara lakukan, percayalah saudara. Tuhan akan menyertai setiap saudara-saudara. Haleluya. Lalu ketika kita menjalani panggilannya dan Tuhan memberikan kunci keberhasilan bagi kita untuk dapat menyelesaikan panggilan kita. 4 hal tadi kuncinya, jangan sampai lupa saudara. Jangan sampai lupa. Ingat-ingat, di tahun yang baru ini ingat-ingat, kuatkan dan teguhkan, berani melangkah. Ya saudara, bertindak hati-hati. Pikir dulu kalau mau melakukan, kalau mau ngomong, kalau mau melakukan sesuatu. Pikir baik-baik saudara. Ya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, perkatakan firman selalu dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih karena kami boleh diberikan bekal di tahun yang baru ini sudah Tuhan, untuk kami bisa melangkah memenuhi panggilan kami, alive in calling ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa perjalanan kami memenuhi panggilan-Mu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah ya Tuhan. Banyak hal yang harus kami hadapi Tuhan. Banyak tantangan, bahkan godaan ya Tuhan, untuk kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu saat ini boleh mengingatkan kembali kepada kami, supaya kami menjadi orang percaya yang benar-benar hidup di dalam panggilan Tuhan dan melangkah dengan iman. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akan lewati semua. Kami percaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memegang tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami nyatakan dengan iman kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Amin. Di saat susah dan senang, Tuhan memegang tanganku. Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
Tuhanlah yang menuntunku. Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Biarlah lagu ini mewakili doa kita, saudara, bahwa kita percaya Tuhanlah yang akan menuntun langkah kita. Dia yang memegang tangan kita, saudara. Tahun 2024 ketika kita melangkah hidup dalam panggilan Tuhan, hidup menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Biarlah kita percaya Tuhan yang akan memegang tangan kita, saudara. Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, sekali-kali pun Dia tidak akan meninggalkan kita. Seperti janji yang diberikan kepada Joshua, saya percaya itu Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Dan kita mau mengatakan benar seperti lagu ini, Tuhan, kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan, supaya kami mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kami akan hidup dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Hidup dalam panggilan Tuhan, hidup jadi berkat buat banyak orang. Itulah yang terjadi untuk setiap jemaat-Mu IFCF Living Water di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini boleh mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami punya Tuhan yang begitu baik, begitu mengasihi kami Tuhan. Dan kami boleh diingatkan kembali akan kasih-Mu yang begitu luar biasa melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat roti dengan tangan kanan kita, saudara. Kita menghargai tubuh Tuhan. Perjamuan yang kudus yang kita lakukan pertama di tahun 2024 ini memeteraikan kita untuk kita berani melangkah di tahun 2024 ini. Dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih Tuhan yang akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Bahkan kita percaya apa yang Tuhan perbuat begitu luar biasa. Itu sebabnya mari kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan ini. Kita akan makan bersama-sama. Dan mari kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Kita hargai darah Kristus
yang dicurahkan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang di tangan kita adalah anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus yang dicurahkan. Ini menjadi meterai dari semua perjanjian Tuhan dalam hidup kita, yang membuat kita percaya bahwa janjinya pasti digenapi dalam hidup kita, karena dia sudah memeteraikannya melalui darahnya sendiri. Kalau dia berjanji akan menyertai kita, kita percaya janjinya pasti akan digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara, mari kita akan menikmati persekutuan di dalam darah Kristus. Dan kita akan makan, akan minum dengan sukacita. Kita akan minum bersama-sama, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Katakan dengan iman kita, Tuhan, Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Hatiku berserah penuh Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Haleluya. Kami percaya Tuhan, tangan kami dipegang teguh oleh Tuhan. Amin. 2024, tangan kami dipegang teguh oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun 2024 ini. Engkau tidak pernah takut karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau.
Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa Engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang akan sukses, beruntung, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua.